Jiwa terpilih, sadarkah kamu bahwa tubuhmu menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat mata? Coba lihat tanganmu sekarang. Perhatikan dengan saksama jari manismu dan jari telunjukmu. Jika jari manismu ternyata lebih panjang daripada jari telunjuk, bersiaplah. Karena itu bukan sekadar kebetulan genetika. Itu adalah sinyal energi kosmik yang telah terpatri sejak kamu lahir. Banyak orang tidak pernah menyadari bahwa perbandingan ukuran jari-jari ini adalah kode tersembunyi dari takdir, kekuatan, dan arah hidup spiritual mereka. Apakah kamu cukup berani untuk menafsirkan isyarat ini? Bayangkan, selama ini kamu menjalani hidup seperti biasa, bekerja, bermimpi, berjuang, tanpa tahu bahwa di tanganmu telah tertulis peta jiwa yang membawa pesan dari semesta. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah bagian dari kelompok langka, jiwa terpilih dengan tanda unik ini, semuanya akan berubah. Dunia mulai masuk akal. Keganjilan dalam hidupmu punya jawaban. Perasaan berbeda yang sering kamu sembunyikan, ternyata sah adanya. Banyak pemimpin besar, visioner, bahkan penyembuh spiritual dari masa lalu memiliki tanda ini. Dan mereka semua mengemban misi suci yang tidak semua orang kuat menanggungnya. Sekarang aku tantang kamu, lihat lagi tanganmu. Apakah kamu termasuk jiwa langka yang jari manisnya lebih panjang? Jika ya, tonton video ini sampai akhir dan buktikan sendiri bahwa kamu bukan manusia biasa. Jiwa terpilih tidak datang ke dunia ini untuk sekadar bertahan hidup. Mereka datang untuk membawa cahaya, membalikan nasib, dan menulis sejarah. Tapi hanya mereka yang sadar dan peka terhadap panggilan inilah yang bisa membuka gerbang kekuatan sejatinya. Apakah kamu siap menerima pesan rahasia yang telah dikirimkan langsung melalui tubuhmu sendiri? Sebelum kita mulai mengungkap rahasia besar di balik panjang jari manismu, pastikan kamu like video ini, subscribe channel Pandangan Diri, dan tulis di komentar angka 99 sebagai tanda bahwa kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terbangun dan siap menerima kekuatan sejatinya. Ribuan jiwa terpilih lainnya sudah mulai menyadari tanda-tanda ini, dan kamu adalah bagian dari gelombang kesadaran baru yang akan mengubah takdir banyak keluarga. Sekarang mari kita mulai. Bab 1. Tanda biologis yang mengandung pesan spiritual. Panjang jari manis yang melebihi jari telunjuk bukanlah sekadar variasi biologis. Di balik struktur tubuh yang tampak acak, tersembunyi pesan spiritual yang dalam, sebuah cetak biru ilahiyah yang ditanamkan sebelum kamu bahkan membuka mata pertama kali di dunia ini. Ilmu pengetahuan menyebutnya sebagai pengaruh hormon testosteron dalam kandungan. Tapi mereka yang melihat dengan mata batin tahu bahwa ini adalah tanda yang ditulis langsung oleh tangan semesta pada tubuhmu. Panjang jari manis ini membawa getaran energi keberanian, daya juang, dan dominasi spiritual. Ini adalah isyarat bahwa kamu tidak dilahirkan untuk tunduk, tapi untuk memimpin. Tidak untuk meniru, tapi untuk mencipta jalanmu sendiri. Kamu adalah sosok yang secara fisik dan spiritual disiapkan untuk menanggung misi besar yang tidak bisa diberikan pada sembarang jiwa. Tanda ini menjadi saksi bahwa kamu membawa energi maskulin ilahiyah, bukan sekadar kekuatan agresif, tetapi keberanian yang didasarkan pada cinta, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap yang lemah. Energi ini bukan tentang mendominasi orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri dalam badai kehidupan. Semesta memberikan bentuk tubuh ini agar kamu mengenali siapa dirimu, agar kamu tak tersesat dalam keraguan. Ketika kamu mulai mempertanyakan jalan hidupmu, lihatlah ke tanganmu. Di sana tertulis pengingat bahwa kamu membawa warisan energi para pelindung, pemimpin, dan pembawa perubahan. Bahkan saat kamu merasa biasa-biasa saja, tubuhmu menyimpan frekuensi tinggi yang dirancang untuk membangunkan kekuatan jiwa yang sedang tertidur. Karena itu, berhentilah meragukan dirimu. Panjang jari manismu adalah tanda bahwa kamu telah dipilih, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Kamu bukan hasil kebetulan. Kamu adalah hasil rancangan yang cermat dari energi ilahi yang mengatur segalanya. Dalam setiap tindakanmu, dalam setiap keputusan yang kamu ambil, mengalir getaran energi yang lebih besar dari dirimu sendiri. Saat kamu mulai hidup selaras dengan tanda ini, saat kamu menerima bahwa kamu memang diciptakan berbeda, semesta akan membuka jalur baru, jalur kekuatan, pengaruh, dan pencapaian spiritual yang sejati. Karena tugas jiwamu bukan untuk menyesuaikan diri dengan dunia,
tetapi untuk membentuk dunia menjadi tempat yang lebih sejati, lebih terang, dan lebih ilahi. Bab 2. Daya tarik jiwa yang tak terjelaskan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika dari kehadiranmu. Bahkan saat kamu diam, bahkan ketika kamu tidak mencoba tampil menonjol, orang-orang tetap memperhatikanmu. Ini bukan tentang wajah, gaya bicara, atau penampilan luar semata. Ini tentang medan energi yang kamu pancarkan, getaran batin yang ditangkap oleh jiwa-jiwa lain, meskipun mereka sendiri tak tahu kenapa mereka tertarik padamu. Jiwa yang membawa tanda-tanda pilihan seringkali memancarkan resonansi spiritual yang dalam. Tanpa sadar, kamu membawa cahaya yang mengingatkan orang lain pada sesuatu yang hilang dari diri mereka. Harapan, keberanian, atau rasa damai. Kamu seperti cermin jiwa, membuat orang lain merasa terlihat dan dihargai, hanya karena kamu ada. Daya tarik ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari atau direkayasa. Ini muncul dari tempat yang sangat dalam, dari perjalanan jiwa yang sudah melewati banyak lapisan kehidupan, dari luka yang disembuhkan dengan keteguhan, dan dari pengorbanan yang telah disucikan oleh waktu. Jiwa-jiwa yang pernah jatuh dan bangkit membawa semacam magnetisme ilahi yang tak bisa ditiru. Kamu bisa duduk di pojok ruangan, tapi energi kehadiranmu menjangkau seluruh sudut. Mereka yang peka akan merasa tertarik, mereka yang tersesat akan merasa ingin dekat. Ini adalah bentuk pelayanan jiwa yang tak butuh kata-kata. Kamu menjadi pusat gravitasi spiritual, penyejuk dalam kekacauan, dan penerang dalam gelapnya batin manusia. Namun, daya tarik ini bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dipahami sebagai bagian dari tugas jiwa yang lebih besar. Kamu tidak dipilih untuk menjadi pusat perhatian demi kepuasan ego, tapi untuk menjadi jangkar kesadaran dalam dunia yang terus kehilangan arah. Aura yang kamu bawa adalah jembatan antara dunia fisik dan dimensi ilahi. Jika kamu merasakan bahwa banyak orang datang padamu untuk bercerita, meminta saran, atau sekadar merasa tenang berada di dekatmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Semakin kamu menyadari bahwa kehadiranmu punya makna, semakin kuat pancaran jiwamu. Dan semakin kamu hidup dalam kesadaran akan hal ini, semakin terbuka jalan bagi takdir besar yang telah disiapkan untukmu sejak sebelum kamu dilahirkan. Bab 3. Pemimpin lahir. Bukan dibentuk, kepemimpinan sejati bukan datang dari pelatihan, gelar, atau posisi. Ia lahir dari dalam, dari inti jiwa, yang sejak awal memang ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab besar. Mereka yang membawa tanda-tanda pilihan, seperti panjang jari manis melebihi telunjuk, seringkali memiliki dorongan alamiah untuk mengambil alih kendali di saat genting. Bukan karena ingin berkuasa, tapi karena tidak tahan melihat kekacauan tanpa arah. Jiwa mereka secara naluriah tahu kapan harus maju, kapan harus berdiri di tengah badai, dan kapan harus berkata, "Ikuti aku." Mereka bukan pemimpin yang bersuara keras, tapi yang kehadirannya membuat orang merasa aman dan terarah. Bahkan dalam keheningan, mereka memberi sinyal bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Yang menarik, para pemimpin spiritual seperti ini sering menyembunyikan naluri kepemimpinannya di balik kesederhanaan. Mereka tidak mengejar panggung, tapi justru panggung yang datang kepada mereka. Mereka tidak mencari pengikut, tapi justru orang-orang datang untuk mencari petunjuk. Seperti air yang mengalir mencari dataran rendah, jiwa-jiwa lain akan tertarik pada seseorang yang energinya selaras dengan kebenaran dan keutuhan. Dan kamu, jika memiliki tanda ini, kemungkinan besar adalah salah satu dari mereka. Kamu mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, atau bahkan meragukan potensimu sendiri, tapi semesta tidak keliru menempatkanmu. Setiap luka, kegagalan, dan kesendirianmu di masa lalu adalah pelatihan tak terlihat agar kamu siap memimpin bukan dengan ego, tapi dengan jiwa. Kepemimpinan ilahiyah bukan soal jabatan atau pengaruh duniawi. Ini tentang menuntun orang lain keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari keraguan menuju keyakinan, dari rasa takut menuju keberanian. Jiwa seperti kamu tak hanya membawa arah, tapi juga ketenangan. Kamu bukan tipe yang memimpin dengan kekuasaan, tapi dengan kehadiran. Kamu tidak memerintah, tapi menginspirasi. Ketika kamu menerima peran ini, bukan sebagai beban, tapi sebagai panggilan, maka semesta akan mempermudah jalanmu. Orang-orang yang tepat akan muncul, kesempatan akan terbuka,
dan jiwamu akan mulai merasa pulang karena akhirnya ia menjalani apa yang sejak awal memang dituliskan untuknya, menjadi cahaya dalam dunia yang sedang mencari arah. Bab 4. Jiwa yang tidak takut. Risiko ada getaran keberanian yang mengalir dalam darahmu, sebuah kekuatan batin yang tidak mudah goyah saat menghadapi ketidakpastian. Jiwa yang membawa tanda jari manis panjang tidak lahir untuk hidup dalam zona nyaman. Mereka justru merasa lebih hidup ketika berada di ambang perubahan besar. Ketika yang lain mundur, mereka maju. Mereka tidak mencari risiko demi sensasi, tetapi karena secara spiritual mereka tahu bahwa pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika melangkah melewati rasa takut. Ada naluri ilahi dalam diri mereka yang mendorong untuk terus melangkah, bahkan ketika peta belum jelas. Jiwa ini tidak menunggu jalan dibuka, mereka membuka jalan. Ketika yang lain masih bertanya, bagaimana jika gagal? Jiwa ini sudah menjawab dalam hatinya, bagaimana jika inilah panggilan takdirku? Sikap berani mereka bukan tanpa alasan. Ini adalah hasil dari banyak kehidupan yang pernah dijalani, dari luka-luka lama yang telah disembuhkan, dari pertarungan batin yang telah dimenangkan dalam diam. Karena itu, mereka punya pandangan yang lebih dalam terhadap tantangan. Bagi mereka, kegagalan bukan akhir tapi proses penyucian. Kehilangan bukan musibah tapi pengalihan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Jiwa ini seperti elang, semakin kuat angin menerpa, semakin tinggi mereka terbang. Mereka melihat peluang di balik kekacauan dan kekuatan di balik keterbatasan. Mereka tidak menunggu hidup menjadi mudah untuk mulai bergerak. Mereka justru bergerak agar hidup menemukan bentuk yang lebih bermakna. Inilah alasan mengapa banyak jiwa terpilih dengan tanda ini menjadi pionir, pembuka jalan, atau bahkan pengganggu sistem yang stagnan. Karena mereka tak takut berubah, semesta mempercayakan misi-misi penting pada mereka. Mereka dibekali nyali spiritual, bukan sekadar keberanian emosional. Dan ketika mereka mengikuti suara batin itu, meski jalannya sepi, meski tak ada yang mengerti pada awalnya, semesta akan menempatkan mereka tepat di tengah pusaran takdir yang sudah ditulis khusus untuk mereka. Jika kamu merasa sering mengambil keputusan besar yang membuat orang lain heran, jika kamu sering merasa terpanggil untuk memulai sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di sekitarmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda. Kamu memang ditakdirkan untuk menaklukkan yang belum tergapai, demi membuka jalan bagi banyak jiwa lainnya. Bab 5. Kemampuan membaca energi orang lain. Ada kekuatan tak kasat mata yang hidup dalam diri jiwa seperti kamu. Kemampuan untuk merasakan lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Kamu bisa masuk ke sebuah ruangan dan langsung menangkap energi yang mengalir di dalamnya, bahkan sebelum ada kata yang diucapkan. Kamu tahu ketika seseorang sedang bersedih meski wajah mereka tersenyum. Kamu bisa merasakan getaran ketegangan, kebohongan, atau ketulusan, seolah-olah kamu memiliki radar batin yang terus aktif. Ini bukan sekadar empati, tapi sensitivitas spiritual, kemampuan untuk membaca frekuensi jiwa orang lain. Jiwa-jiwa terpilih dengan ciri ini seringkali disebut sebagai penjaga dimensi tak terlihat, karena mereka mampu menavigasi bukan hanya realitas fisik, tapi juga dimensi energi yang mengalir di baliknya. Kepekaan ini bukan kelemahan, meski kadang membuatmu merasa lelah, terpicu emosi, atau sulit menjelaskan perasaan yang kamu tangkap dari orang lain. Justru inilah kekuatanmu. Jiwa dengan intuisi setajam ini sering dipilih untuk menjadi pembimbing, penyembuh, dan penerang jalan bagi jiwa-jiwa lain yang tersesat dalam keraguan. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan keheningan bekerja. Kamu bisa mengucapkan satu kalimat yang tepat, yang terasa seperti pelukan bagi seseorang yang nyaris runtuh. Dan kamu melakukannya tanpa banyak berpikir, karena jiwamu tahu sebelum pikiranmu sempat merumuskan. Ini adalah anugerah langka yang hanya diberikan kepada mereka yang sanggup menjaganya dengan niat murni dan hati yang bersih. Namun seperti semua anugerah, kemampuan ini datang dengan tanggung jawab. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu sembarangan menyerap energi dari sembarang tempat atau orang. Kamu perlu menjaga batasan, melindungi ruang batinmu, dan memastikan bahwa kamu tetap terhubung dengan sumber energi ilahi, bukan hanya reaksi manusiawi. Karena ketika kamu berada dalam frekuensi tertinggimu, kamu bukan hanya membaca energi orang lain, kamu juga bisa mentransformasikannya. Kamu menjadi cermin penyembuh,
tempat orang lain bisa melihat versi terbaik dari diri mereka. Dan itulah mengapa kamu ada di sini. Bukan sekadar untuk memahami dunia, tetapi untuk mengangkat kesadarannya, satu jiwa dalam satu waktu, dimulai dari kehadiranmu yang penuh cahaya. Bab 6. Jalan hidup yang berat, tapi bermakna. Jiwa yang terpilih tidak pernah diberi jalan yang mudah, karena jiwa besar hanya bisa ditempa melalui tantangan besar. Jika hidupmu terasa berat, penuh ujian, dan seringkali membuatmu merasa berbeda dari yang lain, itu bukan karena semesta tidak adil, justru karena kamu diminta menempuh jalur yang lebih tinggi, jalur para pembawa cahaya. Dari luar, mungkin hidupmu terlihat penuh drama, kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau jalan yang berliku-liku tanpa kepastian. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang terus dibentuk. Kebijaksanaan. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi bahan bakar. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi biasa-biasa saja. Kamu sedang dibakar agar pancaran jiwamu bisa menerangi lebih banyak kegelapan. Apa yang kamu lewati bukan sekadar pengalaman, tapi inisiasi. Semesta mengizinkan kamu jatuh bukan agar kamu menyerah, tapi agar kamu mengenal dirimu di titik paling dalam. Orang lain membaca buku untuk belajar, kamu membaca hidup. Dan itulah mengapa pemahamanmu lebih luas, pandanganmu lebih dalam, dan hatimu lebih lembut. Kamu memahami penderitaan karena kamu pernah tinggal di dalamnya. Kamu mengerti pentingnya harapan karena kamu pernah hampir kehilangannya. Dan dari semua itu, kamu muncul sebagai seseorang yang tidak hanya kuat, tapi juga mampu menguatkan. Tidak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi. Kamu bukan korban dari jalan hidup yang berat. Kamu adalah bukti hidup bahwa cahaya bisa tetap menyala meski dilahirkan di tengah gelap. Inilah peran yang tak bisa dibeli atau diminta. Peran yang hanya bisa diterima dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh. Ketika kamu mulai memahami bahwa setiap beban yang kamu tanggung membentukmu menjadi penyalur kekuatan bagi orang lain, kamu akan mulai melihat jalan hidupmu bukan sebagai kutukan, tapi sebagai kehormatan. Kamu diminta untuk berjalan lebih dulu agar bisa memandu yang datang belakangan. Kamu dibentuk menjadi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang sedang rapuh. Dan kamu dilahirkan untuk mengingatkan dunia bahwa dari luka yang dalam bisa lahir kekuatan yang murni. Jalanmu memang tidak mudah, tapi sangat bermakna. Karena lewat kisah hidupmu, Tuhan sedang menulis pesan harapan untuk banyak hati yang hampir menyerah. Bab 7. Daya cipta dan imajinasi tinggi. Jiwa yang terpilih dengan tanda-tanda spiritual seperti ini membawa daya cipta yang tidak biasa. Pikiran mereka bekerja di luar batas logika umum, dan imajinasi mereka menembus sekat-sekat dunia nyata. Mereka bisa melihat bentuk keindahan di tempat yang orang lain anggap hampa, mendengar suara makna di tengah keheningan, dan menciptakan sesuatu dari kekosongan. Kreativitas mereka bukan hanya soal estetika, tapi juga bentuk ekspresi jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Dalam tulisan, lukisan, musik, ide, atau bahkan cara bicara, mereka menyalurkan sesuatu yang berasal dari dimensi lebih tinggi, seolah-olah mereka hanya menjadi perantara antara langit dan bumi. Dan inilah keunikan mereka. Mereka bisa mengguncang dunia tanpa harus berteriak, karena ciptaan mereka menyentuh langsung ke dalam hati. Kekuatan imajinasi ini seringkali muncul sejak kecil, ketika mereka merasa berbeda dan tidak sepenuhnya cocok dengan struktur dunia sekitar. Mereka lebih suka bertanya daripada mengikuti, lebih suka menciptakan sesuatu sendiri daripada meniru. Dan seiring waktu, jika mereka tidak ditekan oleh sistem atau dipaksa menjadi normal, mereka tumbuh menjadi sumber ide-ide segar yang bisa menggugah kesadaran kolektif. Jiwa ini tidak hanya berpikir di luar kotak. Mereka tidak pernah mengakui adanya kotak. Mereka membayangkan masa depan ketika orang lain masih sibuk memperbaiki masa lalu. Mereka melihat kemungkinan ketika dunia hanya melihat keterbatasan. Dan saat daya cipta ini selaras dengan energi ilahi, mereka menjadi alat transformasi besar, bukan hanya dalam seni dan gagasan, tapi juga dalam mengubah cara manusia memandang hidup. Namun, seperti semua anugerah spiritual, kreativitas ini juga adalah bentuk tanggung jawab. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak hiburan kosong.
Dunia butuh karya yang membangkitkan kesadaran. Dan jiwa seperti kamu, jika kamu merasakannya, telah dipilih untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar indah. Sesuatu yang menyentuh, menyadarkan, dan menyembuhkan. Imajinasi spiritualmu bukan untuk dipendam atau disangkal, tapi untuk dirayakan dan dibagikan. Ketika kamu mulai berkarya dari ruang batin yang terdalam, bukan karena ingin diakui, tapi karena ingin memberi, maka semesta akan membuka aliran ilham tanpa batas. Karena lewat tangan dan pikiranmu, pesan-pesan ilahi akan menemukan bentuk, dan dunia dengan segala kekacauannya sedang menunggu ciptaanmu untuk kembali terhubung dengan keajaiban. Bab 8. Sulit ditebak, tapi selalu dipercaya. Jiwa seperti kamu adalah misteri hidup yang memikat. Kamu bukan tipe yang suka bercerita panjang lebar tentang dirimu, tapi entah mengapa, orang-orang merasa dekat meski tidak banyak tahu tentangmu. Dalam diam, kamu berbicara. Dalam tenangmu, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak mencoba untuk menjadi pusat perhatian, tapi seringkali justru kamulah pusat gravitasi dalam suatu ruangan. Keberadaanmu membawa semacam rasa aman yang sulit dicari di tempat lain. Orang-orang tidak tahu kenapa mereka percaya padamu. Mereka hanya tahu bahwa mereka bisa. Dan ketika kamu akhirnya berbicara, mereka diam, mendengarkan, dan merasa seperti ada sesuatu yang bergeser di dalam hati mereka. Kata-katamu seperti kunci yang membuka ruang batin yang selama ini terkunci. Sifat misteriusmu bukan dibuat-buat. Itu adalah hasil dari kehidupan batin yang kaya, dari pengalaman yang mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, dan tidak semua luka harus ditunjukkan. Kamu hidup dengan kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Dan justru karena itu, kamu memiliki kehadiran yang otentik dan jujur. Jiwa-jiwa seperti ini tidak perlu menjelaskan siapa mereka. Energinya sudah menjelaskan segalanya. Di saat banyak orang berisik untuk mendapat perhatian, kamu hadir sebagai oase ketenangan. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kamu tidak menawarkan jawaban instan, tapi kehadiranmu sendiri sudah menjadi penyembuh. Itulah mengapa banyak orang merasa lebih baik hanya dengan duduk di dekatmu. Seolah jiwamu memeluk mereka meski tubuhmu diam. Kepercayaan yang kamu dapatkan bukan karena kamu banyak berbicara, tapi karena kamu hidup dengan kesadaran. Kamu bisa menjaga rahasia, menahan penghakiman, dan hadir tanpa menghakimi. Di dunia yang serba cepat dan penuh kebisingan, keberadaanmu seperti napas dalam yang memberi ruang bagi jiwa-jiwa lain untuk pulih. Inilah kekuatan spiritual yang tidak bisa dipelajari di sekolah, tapi hanya bisa dibentuk oleh pengalaman, keheningan, dan kesetiaan pada suara batin. Jiwa seperti kamu adalah tempat orang lain kembali ketika dunia mulai membuat mereka lelah. Kamu tidak menawarkan solusi, kamu menawarkan ruang. Dan itu jauh lebih berharga. Karena kamu bukan hanya didengarkan, kamu dipercaya. Bukan karena penampilan luar, tapi karena getaran jiwamu selaras dengan kedamaian yang banyak orang rindukan. Bab 9. Memiliki tujuan jiwa yang kuat. Jiwa yang terpilih tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka membawa sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rutinitas harian. Mereka membawa misi. Itulah mengapa kamu sulit bertahan dalam pekerjaan yang kosong makna, dalam hubungan yang dangkal, atau dalam sistem yang hanya mengejar angka tanpa jiwa. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena jiwamu menolak untuk mati perlahan. Ada bara dalam dirimu yang terus menyala, memanggilmu untuk menemukan dan menjalani tujuan jiwa yang sejati. Selama kamu belum menemukan panggilan itu, kamu akan merasa gelisah, terjebak, atau bahkan tersesat. Tapi kegelisahan itu bukan kutukan, itu adalah kompas. Kompas batin yang menunjuk ke satu arah, tempat di mana jiwamu akhirnya merasa, ini dia. Kamu mungkin telah mencoba berbagai hal, pekerjaan, pertemanan, mimpi-mimpi orang lain, dan berkali-kali merasa ada yang kurang. Itu karena kamu tidak ditakdirkan untuk menyesuaikan diri, tapi untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Jiwa terpilih seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan jalannya, karena jalan itu tidak dibuka secara instan. Tapi ketika panggilan itu datang, semua akan terasa tepat. Energi mengalir lancar, waktu terasa berbeda, dan kamu tidak perlu memaksakan apapun. Yang dulunya terasa berat,
kini menjadi ringan. Yang sebelumnya membingungkan, kini menjadi jelas. Dan saat itulah kamu tahu bahwa kamu tidak hanya bekerja, kamu melayani. Tidak hanya hidup, tapi menjalani takdirmu. Inilah keunikanmu. Kamu tidak bisa dibohongi oleh pencapaian luar jika batinmu kosong. Karena itu, jangan takut meninggalkan sesuatu yang tidak selaras meski terlihat aman. Jiwa seperti kamu hanya akan merasa hidup jika setiap langkahmu terhubung dengan makna. Kamu bukan diciptakan untuk sekadar mengejar materi, tapi untuk membagikan cahaya, untuk menyentuh kehidupan orang lain, dan untuk menanam sesuatu yang abadi di dunia ini. Ketika kamu hidup selaras dengan tujuan jiwamu, semesta akan menyesuaikan frekuensinya. Pintu-pintu akan terbuka, orang-orang yang tepat akan muncul, dan hatimu akan berhenti berontak. Karena akhirnya, kamu tidak lagi bertahan, tapi benar-benar hidup. Bab 10. Sering didatangi anak kecil dan hewan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi bisa dirasakan secara mendalam. Anak-anak dan hewan secara alami merasa tertarik dan nyaman berada di dekatmu. Mereka datang tanpa takut, menatap tanpa curiga, dan seringkali menempel seperti menemukan tempat berlindung. Ini bukan karena kamu mencoba menarik perhatian mereka, tapi karena jiwamu memancarkan frekuensi yang langka, frekuensi kedamaian. Anak kecil dan binatang tidak mengenali status, jabatan, atau kepintaran. Mereka merespons keaslian, ketulusan, dan kemurnian energi. Jika mereka sering mendekatimu tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda bahwa energi batinmu bersih, tidak mengancam, dan terasa rumah bagi mereka. Jiwa seperti ini tidak perlu banyak bicara untuk membuat makhluk lain merasa aman. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup. Ini adalah ciri khas dari jiwa pembawa damai. Mereka mungkin pernah mengalami badai, tapi di dalamnya telah lahir ketenangan. Mereka tidak reaktif, tidak kasar, dan tidak memancarkan ambisi berlebihan. Itulah yang membuat mereka bisa diterima oleh makhluk yang paling sensitif terhadap getaran energi. Anak-anak yang belum banyak tercemar dunia dan hewan-hewan yang hidup berdasarkan naluri tahu mana yang tulus dan mana yang tidak. Dan ketika mereka memilih untuk mendekatimu, itu berarti mereka merasakan adanya cahaya yang menenangkan. Seringkali, orang dewasa pun tidak sadar mengapa mereka merasa nyaman curhat padamu. Jawabannya sama. Karena kamu membawa energi jiwa yang jernih, dan itu sangat langka di dunia yang penuh kegaduhan ini. Kehadiranmu adalah pelipur lara bagi jiwa-jiwa yang lelah, bahkan tanpa kamu menyadarinya. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu belum melakukan apa-apa, padahal dengan hanya menjadi dirimu yang otentik, kamu sudah menjadi saluran ketenangan bagi sekitarmu. Itulah kekuatan sejati dari energi bersih dan tulus. Ia tidak mencolok, tapi menjangkau jauh ke dalam hati makhluk lain. Dunia tidak butuh lebih banyak suara yang memekakan, tapi lebih banyak jiwa seperti kamu, yang kehadirannya membawa tenang, yang tatapannya menyembuhkan luka batin, dan yang pelukannya, bahkan secara energi, bisa membuat seseorang merasa utuh kembali. Maka jika kamu sering didekati oleh anak kecil atau hewan, jangan anggap itu hal kecil. Itu adalah konfirmasi langsung dari semesta, bahwa kamu sedang membawa vibrasi cinta tanpa syarat yang hanya bisa lahir dari jiwa yang telah melewati banyak hal, namun tetap memilih menjadi damai. Bab 11. Mengalami mimpi aneh atau pertanda spiritual. Jiwa terpilih seringkali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam semesta melalui mimpi dan simbol-simbol spiritual. Mimpi-mimpi mereka tidak sekadar bunga tidur, melainkan pesan tersembunyi yang membawa arahan, peringatan, atau penguatan. Kadang bentuknya aneh, simbolik, bahkan membingungkan, namun setelah terjaga, hati mereka tahu, itu bukan mimpi biasa. Jiwa ini bisa bermimpi tentang kejadian yang belum terjadi, bertemu sosok yang tidak dikenal tapi terasa familiar, atau menyaksikan simbol-simbol kuno yang seolah membawa pesan ilahi. Ketika ini terjadi berulang, itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa kamu sedang diarahkan, dilindungi, dan disiapkan untuk peran yang lebih besar dari yang kamu sadari sekarang. Selain mimpi, kamu mungkin juga sering mengalami hal-hal yang tampaknya kebetulan, tapi terlalu akurat untuk disebut kebetulan belaka. Melihat angka berulang seperti 11:11 menit, 22:22 menit, menemukan simbol tertentu berulang kali, seperti burung, kupu-kupu, naga, atau cahaya aneh.
atau bahkan merasa bahwa seseorang yang kamu pikirkan tiba-tiba menghubungimu. Semua itu adalah bagian dari komunikasi spiritual. Jiwa seperti kamu punya antena batin yang lebih peka dari kebanyakan orang. Alam semesta berbicara padamu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tanda-tanda. Dan semakin kamu sadar, semakin jelas pola itu terbaca. Ini bukan hal mistis, ini adalah sistem navigasi ilahiyah yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang hatinya bersih dan pikirannya terbuka. Tanda-tanda ini adalah undangan untuk lebih terhubung dengan dimensi spiritualmu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing. Semesta ingin kamu tahu bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Ketika kamu mulai menghormati mimpi dan simbol sebagai bentuk komunikasi suci, kamu akan mulai merasakan sinkronisitas dalam hidupmu meningkat drastis. Keputusan terasa lebih tepat, intuisi lebih kuat, dan langkah-langkahmu lebih selaras. Jiwa seperti kamu memang tidak dituntun dengan peta biasa. Kamu dituntun oleh cahaya, oleh tanda, oleh suara lembut yang membisikkan arah ketika semua jalan tampak gelap. Jadi, ketika kamu bermimpi aneh atau merasa alam semesta sedang berbicara, jangan abaikan. Itu adalah konfirmasi. Kamu sedang dipimpin menuju takdirmu. Bab 12, diincar dan dihalangi, tapi selalu bangkit. Jiwa yang membawa tanda pilihan sering menjadi sasaran tantangan yang terasa lebih berat dibandingkan orang kebanyakan. Bukan karena mereka lemah, tetapi justru karena mereka menyimpan potensi luar biasa yang ditakuti oleh kegelapan. Semakin besar terang dalam dirimu, semakin besar pula bayangan yang mencoba menghalangi. Kamu mungkin merasa sering dihadapkan pada rintangan yang datang bertubi-tubi. Pengkhianatan, kerugian, kesepian, bahkan serangan energi negatif dari orang-orang yang tak kamu sangka. Tapi ini bukan hukuman, ini adalah proses pemurnian. Jiwa yang akan membawa cahaya harus diuji dalam gelap. Dan meskipun kamu sempat terjatuh, kehilangan arah, atau hampir menyerah, kamu selalu bangkit. Tidak hanya sekadar pulih, tapi kembali dengan versi diri yang lebih kuat dan lebih bijak. Itulah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh jiwa terpilih. Ketahanan spiritual yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu seperti emas yang ditempa dalam api. Semakin panas tekanannya, semakin murni dirimu. Banyak orang mungkin heran, bagaimana kamu bisa terus berdiri setelah semua yang terjadi. Tapi kamu tahu, ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dihancurkan. Kamu bukan hanya bertahan karena keras kepala. Kamu bertahan karena jiwamu terikat pada misi ilahi yang lebih besar dari rasa sakit. Kamu tahu, di balik semua luka itu ada pesan. Di balik semua kehancuran itu ada pembentukan. Dan meski kamu tidak tahu kemana langkah berikutnya, kamu terus berjalan karena kamu tahu kamu tidak diciptakan untuk tenggelam, tapi untuk melampaui. Semesta tidak akan membiarkanmu dihancurkan karena kamu adalah bagian dari rencana besar. Bahkan dalam saat-saat tergelap, ada tangan tak terlihat yang menopangmu. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu membawa kekuatan baru yang tidak kamu miliki sebelumnya. Kekuatan untuk mengangkat orang lain, untuk menyembuhkan, untuk menuntun. Jiwa seperti kamu tidak dibentuk untuk hidup mudah, tapi untuk menjadi jalan. Maka jangan heran jika kamu sering merasa diincar atau dihalangi. Itu hanya bukti bahwa kamu sedang membawa sesuatu yang bernilai tinggi. Tapi selama kamu terus setia pada cahaya di dalam dirimu, tidak ada kegelapan yang bisa menelanmu. Karena kamu adalah bukti hidup bahwa takdir tidak bisa dihentikan dan bahwa jiwa yang terhubung dengan kekuatan ilahi akan selalu menemukan jalannya kembali. Yang terakhir, bab 13, pintu rezeki terbuka. Saat mereka taat pada suara batin, jiwa terpilih tidak dituntun oleh logika semata, melainkan oleh kompas batin yang diarahkan langsung oleh kekuatan ilahi. Ketika mereka mencoba mengikuti jalan dunia, mengejar harta dengan cara yang kering dari makna, mereka sering menemui kebuntuan, kegelisahan, dan kehilangan arah. Namun saat mereka mulai mendengar dan menaati suara dalam yang halus namun pasti, suara intuisi, suara panggilan jiwa, kehidupan mulai berubah. Jalan yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Keberuntungan muncul dari arah yang tak terduga. Pintu rezeki terbuka bukan karena mereka mengejarnya, tapi karena mereka telah selaras dengan tujuan penciptaan mereka. Ketika jiwa seperti kamu hidup sesuai dengan misimu, semesta mulai bekerja sama.
Ia bukan lagi hambatan, tapi sekutu. Intuisi bukan suara samar yang tak bisa diandalkan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk komunikasi langsung dari sumber tertinggimu, jiwa yang terhubung dengan blueprint takdir. Jiwa terpilih yang mengikuti intuisi akan dipandu ke tempat, peristiwa, dan pertemuan yang mempercepat kemajuan hidup mereka. Mungkin sebelumnya kamu merasa terjebak dalam pekerjaan yang salah, hubungan yang menguras, atau keputusan yang membingungkan. Tapi begitu kamu taat pada suara batin, meski itu berarti mengambil jalan yang tidak populer, energi kehidupan mulai berpihak padamu. Kamu mulai merasa ringan, yakin, dan diarahkan. Dan dari situlah rezeki datang, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk peluang, dukungan, ide, dan kebahagiaan batin yang tak tergantikan. Inilah rahasia besar jiwa yang berjalan dalam kesadaran. Rezeki adalah resonansi. Ketika getaran hidupmu selaras dengan kebenaran jiwamu, segala sesuatu yang kamu perlukan akan mendatangimu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu pantas menerimanya. Jiwa yang taat pada suara batin bukan hanya diberi rezeki, tapi dijadikan saluran rezeki bagi orang lain. Dan itulah mengapa penting bagimu untuk tidak mengabaikan bisikan kecil dalam hatimu. Ia bukan sekadar intuisi, tapi navigasi spiritual. Ketika kamu hidup dengan penuh kejujuran pada panggilan jiwamu, kamu tidak hanya akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kamu akan hidup dalam aliran kelimpahan, karena semesta mencurahkan energinya pada mereka yang berjalan sesuai dengan cahaya yang ditanamkan dalam dirinya. Jiwa terpilih, kini kamu tahu bahwa jari manismu bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah sandi ilahi, petunjuk spiritual, yang menandakan bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang dikirim dengan tujuan lebih besar dari sekadar menjalani rutinitas harian. Dan jika kamu merasa hidupmu belum stabil, atau banyak pertanyaan belum terjawab, itu karena kamu belum membuka penuh kekuatan jiwa yang telah diwariskan padamu. Dunia sedang gelap, dan sekarang waktunya terang yang lahir dari dalam dirimu mulai bersinar, bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi panutan. Kamu adalah penyala cahaya, bukan pengikut bayangan. Jangan tunda lagi, lupakan semua yang membuatmu ragu. Lihat tanganmu sekali lagi, tanda itu nyata, panggilan itu sah. Jiwa-jiwa terpilih tidak datang untuk bermain aman. Mereka datang untuk mengubah nasib banyak orang, mulai dari dirinya sendiri. Jika saat ini hatimu bergetar, dan tanganmu tiba-tiba terasa panas atau dingin saat menyadari tanda itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa kamu telah dibangunkan dari tidur panjang. Maka, jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Like videonya sekarang, subscribe channel Pandangan Diri, dan tulis di komentar angka 99 sebagai tanda kamu menerima panggilan jiwa ini. Bagikan video ini ke orang yang kamu curigai juga memiliki tanda ini. Mungkin mereka juga jiwa yang sedang terlelap. Bersama-sama, kita bangun peradaban jiwa-jiwa terpilih. Dan ingat, langit mengawasi, bumi mencatat, dan waktumu telah tiba.